Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Hilbram Dunar kembali bertemu dengan Anda di Khazanah Islam Metro TV, di mana insyaallah program ini bisa membuat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendamaikan hati kita dan juga mendapatkan berbagai banyak ilmu dari guru-guru kita. Ada Bunda Iva nanti, tapi yang sudah hadir bersama saya di studio sekarang sudah ada Profesor Nasraddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas mengenai sesuatu yang menarik, Prof, bicara soal ilmu. Kalau kita lihat di Al-Quran kan kalimat pertama, ayat pertamanya adalah Iqra, bacalah. Berarti sebenarnya Islam itu sudah menganjurkan orang untuk belajar, untuk memiliki ilmu yang baik. Nah, ilmunya bukan sembarangan, ilmu yang berakhlak tentunya. Nah, Prof, mohon penjelasannya, kira-kira ilmu yang berakhlak itu bagaimana cara mendapatkannya dan apa yang harus kita lakukan, Prof? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan, dicintai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Adinda tadi mengantarkan dengan sebuah kalimat pendek, Iqra, padahal itu sangat penting. Ya. Dari itulah mungkin entry point-nya ketika kita akan membahas nanti topik ini adalah menyangkut masalah pesantren, ya kan? Iya. Jadi pesantren itu apa sebetulnya? Di dalam pengertian populer dalam masyarakat kita itu ada sekolah, ada pesantren. Ya, mohon izin kalau boleh saya sedikit memberikan pemetaan perbedaan antara sekolah dan pesantren atau madrasah lah. Ya, epistemologi keilmuan di pondok pesantren itu memang agak sedikit berbeda dengan sekolah. Bukan saja administrasinya, pesantren dibawa Kementerian Agama, sekolah dibawa Kemendikbud. Apa sih perbedaan pondok pesantren atau madrasah dengan sekolah? Nah, kalau di sekolah, ya tempat untuk mencari ilmu pengetahuan dari guru, laboratorium, atau perpustakaan. Sedangkan pesantren, ya, atau madrasah, tempat untuk memperoleh ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu persyaratannya itu agak berbeda. Ya. Bahkan sebetulnya murid itu bahasa tasawuf itu ya, dari akar kata arada yuridu muridun.
Jadi murid itu anak sekolahan, bukan anak sekolahan biasa, ya, tetapi orang yang berusaha untuk mencari ilmunya Allah, itu murid. Kalau tilmidon, anak sekolahan, siswa atau mahasiswa, yaitu untuk mencari ilmunya dosen atau guru, ya kan? Pendekatannya kalau di pondok pesantren itu lebih banyak berorientasi pada metodologi ilmu huduri. Sedangkan di sekolah ilmu husuli. Apa perbedaan huduri dan husuli? Sebetulnya tidak cukup waktu menjelaskan di sini. Tapi kalau mungkin pengertian singkatnya, kalau di pondok pesantren itu, ya kita akan belajar kepada not only personal teachers, bukan hanya belajar kepada orang ya. Tapi belajarnya kepada impersonal teachers. Ada yang disebut impersonal teachers. Maka itu man talabal ula syairal layali, bagaimana caranya mendapatkan ilmu yang sangat tinggi, kata Imam Syafi'i itu adalah hendaklah banyak begadang di malam hari. Jadi tadarus kita itu di malam hari. Insya Allah divine knowledge, pengetahuan dari Allah itu akan mendarat di dalam batin kita. Ya. Tidak mesti harus melalui guru, tapi itu tiba-tiba ada inspirasi cerdas, maka itu gampang menghafal Quran, ya kan. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Ada tempat maqam mahmuda paling tinggi itu di atas paling terpuji, didambakan banyak orang. Cara mendapatkannya ialah dengan cara ya melakukan salat di malam hari, salat tahajud dan seterusnya. Jadi poin yang sangat penting di pondok pesantren itu ialah di situ ada santri, di situ ada kiai, di situ ada masjid, dan di situ ada kitab kuning, kita ngaji di situ. Penghormatan kita kepada guru, kepada kiai ya, itu luar biasa. Sampai dalam pondok pesantren itu kita kenal ya, al-ustadu amamal murid kan nabi amamal sahabah. Guru di depan murid itu bagaikan nabi di depan sahabat. Begitu respeknya kita kepada guru, bagaimana sahabat respek terhadap Nabi. Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu memang adalah ahli waris spiritualnya Nabi. Jadi kalau kita mau menghormati Nabi, Nabi sudah wafat, hormati ahli waris spiritualnya yaitu guru. Nah guru apa ustadz itulah, kiai-kiai itulah nanti yang mengajarkan kita. Makanya itu respeknya kita kepada guru itu di pondok pesantren luar biasa. Seolah-olah pintu berkah itu adalah restu kiai. Kiai itu sangat-sangat dipuji, dipuja, dihormati di pondok pesantren. Tapi pada saat yang bersamaan, kiai itu memperlakukan kita bagaikan anaknya sendiri. Ya, kadang-kadang kita lebih merindukan kiai daripada sahabat-sahabat yang lain. Betul-betul seperti orang tua kita sendiri. Nah itu tradisi pesantren. Jadi tradisi pesantren itu bagaimana enggak berkah kalau jalinan batin ini. Ulama itu mengajar dengan rasa, bukan hanya dengan rasio. Kalau di sekolah mengajar dengan rasio, belum tentu mengajar dengan rasa. Mungkin di sekolah hanya mengajar, bukan mendidik. Tapi di pondok pesantren, di samping mengajar, dia juga mendidik. Maka itu guru kita di pondok itu disebut mursyid. Mursyid itu artinya apa? Pembimbing spiritual. Guru, sebetulnya guru juga bahasa Sanskerta kan. Guru itu berasal dari dua akar kata. Gu artinya kegelapan, ru artinya obor. Jadi guru artinya obor ia mengusir kegelapan. Itu bahasa Sanskerta. Itu sebetulnya istilah Hindu itu ya. Guru itu. Nah jadi guru itu ya sama dengan padanannya mursyid. Ya, murid itu tidak gampang menjadi murid. Ya, bukan hanya sekadar membayar SPP. Sekalipun uangnya banyak, tapi kalau persyaratan spiritualnya tidak dipenuhi, itu nggak bisa menjadi murid dalam ilmu tarekat ya kan. Nah karena itu saya kira nanti kita akan lanjutkan ya pembahasan ini setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, baik, kita akan lanjutkan lagi khususnya melihat bagaimana pesantren di era modern seperti sekarang. Makanya tema kita kan bukan santri biasa. Bagaimana santri-santri ini bisa berhadapan dengan kemajuan zaman, tapi sekaligus tetap menetapkan atau punya kekuatan hati yang selalu hormat kepada kiai-kiai dan kepada guru-gurunya. Pastikan Anda tidak kemana-mana, pembahasan kita insya Allah akan semakin menarik bersama kami di Khasanah Islam Metro TV. Alumni pesantren itu banyak sekali yang sekarang jadi diplomat.
sudah banyak yang jenderal, sudah banyak juga artis ya kan, sudah banyak juga yang konglomerat. Jadi pesantren itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena di pondok pesantren itu sebetulnya itu juga di samping mempelajari pelajaran-pelajaran umum, juga yang paling penting itu adalah pelajaran tembus langit, itulah berkah. Kita lanjutkan lagi membahas mengenai bukan santri biasa. Yuk pemirsa yang lagi ada di pesantren berkumpul. Bersama Prof. Nasaruddin Umar kita membahas bagaimana caranya juga sekarang santri-santri ini menghadapi kemajuan zaman, Prof. Apa yang harus dilakukan? Ya, sebetulnya yang paling selalu menyesuaikan diri dengan zaman itu para santri. Mana ada santri nganggur kalau orangnya betul-betul mau bekerja ya kan? Iya betul. Ya, santri itu sekolah bukan untuk memperoleh titel. Santri itu belajar bukan untuk mendapatkan jabatan pekerjaan, tapi betul-betul untuk li'ilal kalimatillah, ya, mencari ilmunya Allah yang berkah. Tapi pada saat yang bersamaan, di mana ada keikhlasan, di situ ada keajaiban ya kan. Nah justru keikhlasan para santri ini yang melahirkan keajaiban bagi para santri. Nah, banyak sekali sekarang yang mengagetkan kan. Semenjak sistem pendidikan kita ini berubah dengan hadirnya beberapa undang-undang yang menyejajarkan antara pesantren dengan sekolah. Ya. Jadi sekarang ini pondok pesantren bisa masuk di Universitas Gadjah Mada, di ITB, IPB, UI dan sebagainya. Ini ada yang menarik nih. Kami punya datanya ya. Sarjana-sarjana teladan di beberapa fakultas di ITB dan di Gadjah Mada misalnya, rektornya sendiri juga pernah menyampaikan ke kita ya, bahwa justru sarjana teladan ini adalah anak-anak pesantren lebih banyak. Kenapa? Karena di samping hafal Quran, jadi yang namanya rumus-rumus kimia yang MIPA di ITB itu cepat sekali dia hafalnya kan. Kombinasi-kombinasi sintesa itu, kimia itu. Kenapa? Al-Quran yang 30 juz itu kok cuma hafalnya 2 tahun atau 1,5 tahun kan? Apalagi kalau hanya menghafal beberapa halaman itu ya. Nah jadi ketajaman pikiran, kecerdasan anak-anak santri di perguruan tinggi umum ini suatu tren tersendiri. Nah di pondok pesantren itu kan diajari juga keterampilan, fasih melayani masyarakat karena juga makhrajnya bagus, ya kan, tajwidnya bagus. Nah rata-rata mereka itu yang jadi tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh pergerakan di kampus itu adalah didominasi oleh pondok pesantren. Di situ ada kesenian mandirinya juga. Nah jadi ini sekarang ini tidak ada lagi alasan bahwa pondok pesantren itu sarungan, pondok pesantren itu hanya bisanya baca doa. Justru sekarang ini terjadi tren. Nah para santri kita lihat, alumni pesantren itu banyak sekali yang sekarang jadi diplomat. Sudah banyak yang jenderal, sudah banyak juga artis ya kan. Sudah banyak juga yang konglomerat. Jadi pesantren itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena di pondok pesantren itu sebetulnya itu juga di samping mempelajari pelajaran-pelajaran umum, juga yang paling penting itu adalah pelajaran tembus langit, itulah berkah. Perubahan karakter itu kan paling enak, paling efektif, paling produktif itu di malam hari. Justru kita di pondok pesantren itu, doktrin kita itu pada malam hari. Nah kalau di sekolah kan, memang masuknya jam 7.30, tapi jam 4 sudah pulang. Malam-malam kegiatannya apa? Nggak ada. Kecuali belajar sih ada ya. Tapi kalau di pondok, sholatnya berjamaah 5 waktu. Ada pesantren kitab kuning, maghrib sampai isya, habis itu menghafal. Subuh jam 4 sudah mulai masuk kelas baru. Luar biasa. Nah bagaimana nggak menjadi sebuah kepadatan ya, kepadatan ilmu di situ itu. Nah jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sekolah yang paling aman sekarang ini adalah pondok pesantren. Insya Allah, Pak, yang paling sedikit dimasuki narkoba adalah pondok pesantren. Karena sistem proteksinya itu berlapis ya kan. Selain proteksi keamanan, juga adalah lapis-lapis keimanannya itu yang sangat kokoh. Bukan berarti nggak ada narkoba di pondok, tetapi kalau kita bandingkan dengan sekolah, justru pesantren itu adalah tempat yang paling aman. Ya. Karena itu saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, sudah waktunya sekarang ini kita mengembangkan sistem pondok pesantren. Kita lihat perbandingannya kan, di Inggris
Dan di Australia sekarang ini ada sebuah tren. Justru di tingkat SLT itu diboardingkan. Iya. Jadi itu kan mirip dengan Indonesia. Bahkan ada seorang profesor dari Inggris, sekolah yang paling modern itu adalah pondok pesantren. Kenapa? Karena apa yang dia pelajari itu yang dia hayati. Nah, rusaknya anak-anak kita itu kan antara sekolah dengan pondok. Gak boleh merokok di rumah, negatif ya. Gak boleh merokok di sekolah. Tapi antara rumah dan sekolah itu di mana-mana orang merokok. Bingung anak-anak. Oh. Yang benar yang mana nih? Apa kata sekolah atau kata masyarakat? Kalau di pondok, apa yang diajarkan itu yang diamalkan. Masya Allah. Maka itu manusianya berkarakter gitu kan. Ya mudah-mudahan berkah lah. Saya kira ini pengantar singkat nanti juga akan disampaikan oleh Bu Iva ya. Iya, Ya. baik. Terima kasih kalau gitu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon duduk Prof. Sebelum saya tanya atau masuk pada kesimpulan, satu pertanyaan singkat Prof. Iya, berdasarkan pengalaman Prof. Nasaruddin ketika di pesantren dulu, apa yang membuat kita atau membuat santri ini menjadi santri luar biasa? Kan ada banyak nih, ada ribuan, ada ratusan ribu Prof. Kan semuanya juga ingin menjadi lebih hebat. Nah, ini apa tips singkatnya untuk bisa benar-benar menjadi santri yang luar biasa? Pertama, kita lebih dekat dengan Allah ya, dengan Tuhan di pondok pesantren. Iya. Hampir kita gak pernah batal wudhunya kan. Dan mungkin kita Iya, dulu betul. menghafal Quran ya, jadi kan gak boleh menyentuh Quran sebelum berwudhu. Suci. Jadi kita hampir-hampir gak pernah batal wudhu. Itu satu. Yang kedua, ya ketemu siapapun juga, Assalamualaikum, Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, Wallah. Jadi apa ya, aksesoris bibir kita itu penuh dengan kalimat-kalimat suci. Sampai sekarang kan. Ya, jadi nggak ada kalimat kesombongan di situ kan, kalimat tawadu. Maka itu saya pikir pendidikan karakter yang kita akan bangun di bangsa ini, jangan malu-malu untuk belajar di pondok pesantren. Pondok pesantren itu gudangnya referensi pendidikan karakter. Iya. Cuma terlalu tawadu pondok pesantren itu tidak ingin menawarkan kepada negara bangsa. Tapi kita negara bangsa harus proaktif. Jangan belajar ke tempat yang lain. Ada kok di pondok pesantren itu sebetulnya gudang. Iya, Masya Cuma Allah. kita mengeksposnya. Saya kira seperti itu. Baik, kita masuk pada kesimpulan boleh Prof? Ya, kesimpulannya para pemirsa ya. Mari kita mencari ilmu yang seperti yang digambarkan dalam pondok pesantren. Ya, ilmu itu bukan hanya diperoleh melalui olah nalar seperti di sekolah. Tapi juga ilmu bisa kita peroleh melalui olah batin seperti yang sering dilakukan di pondok pesantren. Perjumpaan antara olah batin, olah nalar, itulah nanti akan melahirkan ilmu yang berkarakter. Kita tidak ingin melahirkan monster. Ilmu dan ilmu tapi nggak ada keimanan, nggak ada moralitas. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, melahirkan harimau. Ya, membesarkan harimau. Kita nggak ingin seperti itu. Mari kita menciptakan bangsa yang kokoh, yang kuat dengan melahirkan anak-anak didik yang berkarakter. Untuk melahirkan anak didik yang berkarakter, maka kita harus mengaktualkan tradisi pondok pesantren di dalam sistem pendidikan nasional kita. Saya kira itu sangat efektif. Baik, Itu terima saran saya kasih sekali. Prof. Nasaruddin untuk tausiahnya. Tapi tadi Prof juga lebih menekankan bahwa pesantren ini adalah tempatnya kita mencari ilmunya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan bisa didapat ya. Terus bagaimana cara belajarnya? Ikhlas. Tadi ada kalimat yang indah sekali. Dalam keikhlasan ada keajaiban, kata Profesor Nasar ya. Dan ini adalah saat yang paling pas di pesantren, tempat kita untuk terus melapisi iman kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terwujud untuk kita semua. Prof, terima kasih waktunya. Izin saya ngopi dulu, Prof. Silakan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, luwak hitam baru nggak kemanisan, mantap. Eits, jangan dibuang bungkusnya karena ada hadiah umroh gratis dan juga emas. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena Hasanah Islam Metro TV akan segera kembali. Langkah kaki, jangan pernah kau ragu. Hadapi hari dengan penuh keyakinan. Karena masa depan penuh dengan rintangan.
cobaan yang selalu menghadang. Tapi itu semua hanyalah ujian yang harus kita arungi untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Tuhan. Dengan tak lupa sebut namanya. Santri itu bukan berarti mereka yang ada di pondok pesantren saja, akan tetapi mereka yang memperdalam ilmu agama pun sekolah memperdalam ilmu Allah, itu juga kita sebut dengan santri. Santri kini semakin beradaptasi seiring pesatnya perkembangan zaman juga teknologi. Saat ini, banyak santri yang tak hanya unggul dalam hal agama, namun juga berbagai bidang keilmuan lain, tapi tetap pada konteks berlomba dalam kebaikan. Di zaman yang serba canggih ini, musuh manusia bukan lagi senjata, melainkan kebodohan, kemiskinan, dan berbagai masalah sosial lainnya. Untuk itu, sesuai dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, santri harus menjadi jembatan dan solusi atas berbagai masalah di negeri ini, menjadi manfaat di tengah masyarakat dan tumbuh sebagai berkah. Hari Santri harus menjadikan generasi muda termotivasi pada kiprah santri di masa lalu, menjunjung tinggi adab, dan senantiasa menegakkan syariat Islam walau di tengah perkembangan zaman. Kembali lagi kita lanjutkan Khasanah Islam Metro TV bersama saya Hilbram Dunar, dan juga sudah hadir di studio bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan kita ada Bunda Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bram, gimana kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim, baik. Kita lagi membahas mengenai bukan santri biasa, Bun. Santri hebat. Santri, ya berarti santrinya luar biasa, kan nggak biasa ya Bun ya. Kalau kita bicara mengenai santri, yang sekarang menarik adalah bagaimana kita melihat perkembangan zaman dari santri itu. Menghadapi era yang lebih modern. Betul. Kalau dulu mungkin hanya belajar pada kiai, tapi sekarang kan informasinya banyak nih dari berbagai arah ya. Nah, bagaimana Bun kira-kira para santri ini bisa menyaring itu semua dan tetap berpegang teguh pada jalur-jalur kebaikan yang insya Allah bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon masukannya Bun. Terima kasih Mas Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ketika kita berbicara tentang santri, santri itu bukan berarti mereka yang ada di pondok pesantren saja, akan tetapi mereka yang memperdalam ilmu agama pun sekolah memperdalam ilmu Allah, itu juga kita sebut dengan santri. Namun demikian, untuk membahas santri yang ada di luar pondok pesantren dengan santri yang ada di dalam pondok pesantren, tentunya ada dua sisi perbedaan yang harus kita sama-sama ketahui sehingga kita dapat mendidik anak-anak kita ke jalan yang keduanya benar. Sebelum masuk ke sana, ada baiknya kita awali dengan ungkapannya Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata beliau? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Jika kamu menginginkan dunia, maka tentu dengan ilmu. Jika kamu menginginkan akhirat, juga tentunya dengan ilmu. Wa man aradahuma ma'an, jika menginginkan dua-duanya, dunia ingin,
akhirat ingin, dunia bahagia, akhirat bahagia dan selamat, fa'alaihi bi'ilmi. Maka dua-duanya dengan ilmu. Hal ini kedua-duanya adalah baik santri yang ada di luar tetapi memperdalam ilmu agama dengan berbagai macam modernisasi, dengan berbagai macam informasi yang didapatkan, tentunya bisa lebih dia didapatkannya daripada santri yang berada di pondok. Ini yang harus kita garis bawahi. Kenapa demikian? Ketika santri yang ada di luar pondok, maka tentunya ada hal-hal yang tidak terinput oleh santri tersebut. Fitur-fitur yang hilang. Aplikasi-aplikasi yang belum di-download oleh mereka. Apa di antaranya? Mereka mencari figur untuk dijadikan role model dalam kehidupan mereka. Dikatakan santri, usia dia SD, madrasah ibtidaiyah, SMP sanawiyah, SMA, SMU aliyah. Ini adalah sosok-sosok anak-anak kita yang membutuhkan figur untuk dijadikan role model. Ketika mereka yang berada di luar, maka mereka akan mencari model, apakah itu lewat handphone ada di tangan mereka, gadget ada di tangan mereka, semua informasi ada di tangan mereka yang begitu mudahnya mereka akses. Bahkan boleh dikata untuk zaman sekarang ini, mereka minta uang ke orang tuanya bukan untuk berjajan, bukan untuk membeli pakaian. Justru sekarang ketika mereka minta uang saku kepada orang tuanya, yang diutamakan adalah kuota. Kenapa kuota? Untuk mendapatkan berbagai macam informasi. Namun demikian, fitur yang hilang, aplikasi yang belum di-download, apa itu? Ketika tata cara menghormati guru, sementara santri yang ada di dalam pondok, mereka menjadikan kiai, ustazah, semua yang ada di pondok menjadikan figur sebagai role model yang merujuk kepada para ulama, yang merujuk kepada para pimpinan-pimpinan Islam tentunya. Sehingga mereka dengan mengikuti aturan main yang dijalankan di pondok ini, mereka sami'na wa ata'na. Bahkan tidak sedikit pondok pesantren yang melarang anak-anaknya untuk pegang handphone. Sementara santri yang ada di luar, mereka sulit untuk dikontrol bagaimana jangan sampai mereka pegang HP. Sementara santri yang ada di dalam pondok, ini kita tahu mereka dalam ta'limu ta'lim dikatakan di antara tata krama adab yang harus mereka pegang dan junjung tinggi dalam rangka menghormati guru mereka adalah alla yajlisa alla yamsi amamah. Mereka tidak berani, mereka takut berjalan di hadapan gurunya. Wala yajlisu makanah. Mereka tidak berani duduk di kursi gurunya. Wala yabda'u bil kalam indahu illa biidznih. Mereka tidak berani memulai pembicaraan kecuali dengan izin dari guru atau dari kiai. Dan wala yaqta'u kalama. Mereka tidak berani memotong kata-kata ucapan dari ustadz, kiai, guru yang ada dalam pondok itu. Sementara yang untuk di luar, ketika belajar pun ada telepon masuk. Pak Guru, mohon izin mau terima telepon. Ini yang harus betul-betul kita sinkronkan sehingga santri kita yang ada di luar dengan santri kita yang ada di pondok, tentunya bagaimana kita menselaraskan mereka sehingga mereka menjadi anak-anak santri yang dihadapkan pada masa depan yang cerah dan mereka semuanya berkarya untuk negerinya.
Terima kasih Bunda Iva, nanti kita lanjutin lagi ya. Saya tuh tertarik banget ketika Bunda menjelaskan bahwa santri itu adalah siapapun yang belajar mengenai ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada bedanya, santri yang di dalam, maksudnya pesantren ataupun yang di luar. Karena yang di luar ini perlu beberapa hal yang harus di-download ke dalam hatinya. Ada aplikasi-aplikasi tertentu yang harus dimasukkan ke dalam hati. Tadi udah dibahas mengenai hormat pada guru, lalu bagaimana fokus pada ilmu Allah. Tapi apalagi nih kira-kira yang menarik yang perlu kita ketahui agar kita semua bisa menjadi santri luar biasa. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami tentunya di Khasanah Islam Metro TV. Santrilah mereka yang mendapatkan ilmu dunia dan akhirat. Mereka itu yang mengemban amanah Allah dan Rasulnya. Kita tahu ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman peradaban Islam sampai zaman sekarang yang dipakai adalah hasil pemikiran para santri yang kemudian menjadi ulil albab. Terima kasih untuk Anda yang masih terus menyaksikan Khasanah Islam Metro TV dan bersama juga Bunda Iva masih membahas tentang bukan santri biasa. Ada santri dalam, santri di luar, ada downloadan yang harus kita miliki agar hati kita bisa nyambung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita menghadapi ini semua, Bunda? Apalagi dihubungkan dengan perkembangan zaman yang cepat sekali berputar. Pemirsa yang dirahmati Allah, betul sekali apa yang harus di-download. Siapa mereka santri yang di luar itu? Siapa mereka santri yang di dalam ini? Jangan sampai ada orang yang sesungguhnya mereka belajar ilmu agama begitu mendalam. Mereka datang ke para kiai, tetapi mereka tidak disebut sebagai santri. Salah, mereka adalah santri. Kalau istilah kami dulu di pondok, itu ada yang namanya santri mondok, ada yang namanya santri kalong. Siapa itu? Santri yang mondoknya memang sudah di dalam. Akan tetapi santri yang disebut oleh santri kalong mereka datang pengajian kepada ustadznya, kepada kiainya. Ketika kita di dalam ngaji, misalkan ngaji kitab kuning gitu kan, mereka para santri-santri dari luar yang tidak mondok tapi mereka datang dari rumah, mereka mengikuti datang dengan membawa kitab. Maka itu kami nyebutnya santri kalong. Nah seperti itu. Namun demikian untuk keduanya, untuk mereka semuanya, di pundak kalian adalah masa depan bangsa ini. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 190 sampai 191 merupakan ayat untuk santri di masa depan. Kenapa? Ayat renungan. Kata Allah, "Inna fi khalqis samawati wal ardh", pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, pada pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, tentunya ada tanda-tanda bagi ulil albab, orang-orang yang berpikir. Karenanya ulil albab ini mereka adalah santri saat ini, ulil albab masa depan. Jadi mereka adalah calon-calon pemimpin, baik santri yang ada di dalam pondok pesantren maupun santri yang mempelajari ilmu agama dari rumah dan datang ke majelis ta'lim, ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu. Maka di pundak mereka, jangan mereka merasa minder karena saya sebagai santri, saya tidak bisa untuk bekerja di pemerintahan, saya tidak bisa kerja sebagai orang kantoran, tidak seperti itu. Kepada demikian, justru santrilah mereka yang mendapatkan ilmu dunia dan akhirat. Mereka itu yang mengemban amanah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, "Taraktu fikum amrain lam tadillu, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnat rasulih." Apa kata Rasul? Aku tinggalkan dua. Apa itu dua? Dua hal, dua perkara yang mereka semuanya tidak akan tersesat jika mereka pegang ini semua. Apa kedua hal itu? Ketika dipegang genggam, mereka tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka dalam penciptaan langit dan bumi
ada tanda-tanda bagi ulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu selalu ingat kepada Allah. Baik mereka dalam keadaan duduk, berbaring, walaupun mereka dalam keadaan apapun, mereka selalu ingat pada Allah. Dan mereka bilang, apapun yang Allah ciptakan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka berpikir tentang ciptaan Allah. Dan mereka dalam pikirnya itu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhanku, tidak sia-sia semua yang Engkau ciptakan. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, maka karena itulah kami mohon lindungi kami, jaga kami dari siksa api neraka. Ini artinya bahwa santri inilah dia yang akan menjadi ulil albab di masa depan, dan dia merefer kembali kepada peradaban Islam, bahwa di tangan santri inilah akan menjadi khawarijim yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kenapa demikian? Siapa khawarijim itu? Siapa Ibnu Sina itu? Kita tahu ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman peradaban Islam sampai zaman sekarang yang dipakai adalah hasil pemikiran para santri yang kemudian menjadi ulil albab. Siapa? Kita tahu. Al-Khawarizm. Saat ini kita pakai algoritma. Saat ini kita pakai aljabar. Saat ini kita memakai angka 0. Angka 0 ini angka yang sangat boleh dikata angka jitu. 0 bertambah 1, angka akan berubah besar. 0 kurang, angka habis. Ini siapa yang menemukan? Dan bahkan orang Eropa pun belajar kepadanya. Dia adalah Al-Khawarizm. Al-Khawarizmi. Itu adalah intelektual muslim Islam. Dalam peradaban Islam. Beliau hidup 200 tahun setelah Rasulullah. Ini adalah santri ulil albab. Yang kita harapkan santri-santri sekarang akan menjadi santri seperti itu. Kemudian yang kedua kita lihat. Siapa? Saat ini COVID-19. Kita tahu COVID-19 butuh ilmu kedokteran di mana-mana. Ternyata bapak kedokteran itu siapa? Ibnu Sina adalah ulil albab. Santri ulil albab dan cendekiawan. Kemudian kita tahu lagi siapa yang menemukan pesawat. Kita tahu siapa dia? Dia adalah Ibnu Firnis. Abbas Al-Firnis. Siapa? Dia adalah ulil albab, cendekiawan muslim. Kita ketika ditanya waktu di SD, waktu di SMP, SMA, siapa sih penemu teori ekonomi? Anak-anak kita akan menjawab Adam Smith, David Ricardo. Ternyata sebelum Adam Smith, sebelum David Ricardo, ternyata di sana ada yang namanya Ibnu Khaldun. Sebelum mereka mendapatkan itu semua. Subhanallah, ini adalah santri, ini adalah ulil albab. Jadi karenanya santri-santri dimanapun itu berada, baik santri dalam tradisional pondok pesantrennya, santri modern pondok pesantrennya, santri yang berada di luar, maka jadilah punggung negara ini. Jadilah subbal yaum rijalul ghad. Engkau pemuda saat ini dan akan menjadi laki-laki pemimpin di masa yang akan datang. Insya Allah. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon kiranya bisa duduk kembali Bunda. Terima kasih luar biasa. Seperti yang tadi Bunda sudah katakan bahwa untuk bisa menghadapi masa depan kita harus belajar dari apa yang sudah ada dari masa lalu. Terutama banyak sekali cendekiawan-cendekiawan Islam yang dari santri-santri ini memiliki kemampuan luar biasa untuk memajukan bumi ini. Bisa kita masuk pada kesimpulannya Bunda? Kesimpulan untuk santri ini. Karena apa? Karena hari santri ini dan santri luar biasa ini memberikan motivasi yang luar biasa kepada mereka. Iya. Untuk santri, kalau saya berpandangan santri ini bukan hanya santri yang mondok saja, tapi santri semua yang mempelajari ilmu Allah dan Rasulnya, maka mereka hendaknya belajar dari para pendahulu mereka, dari para cendekiawan muslim ulil albab mereka, untuk mereka maju di masa yang akan datang. Iya, iya. Dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini. Yang kedua, selain mereka menjadi pemimpin negeri khususnya, minimal di lingkungannya mereka menjadi pemimpin
tidak usah berkecil hati bahwa seorang santri tidak bisa masuk ke ranah politik, seorang santri tidak bisa masuk untuk memimpin negara dan ke perkantoran, tidak. Tetapi negara ini milik mereka, masa depan milik mereka, akan tetapi mereka harus mampu mengkombinasikan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Masya Allah, amin. Itulah yang akan menjadikan kita santri luar biasa begitu ya Bunda Iva. Terima kasih Bunda Iva untuk tausiahnya, untuk ilmunya yang dibagikan bersama-sama dengan kita. Tadi kalau saya bisa menyimpulkan sedikit bagaimana Bunda mengatakan bahwa semua orang adalah santri asal kita belajar ilmunya Allah. Nah, karena dengan ilmu ini maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan jangan lupa tentunya ilmu Allah dan Rasulnya. Ilmu Allah dan Rasulnya itu dia pegangannya adalah tentunya kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Sunnah tentunya Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Itulah yang akan menjadi kunci kebaikan kita dalam hidup ini. Luar biasa Bunda. Bunda izin saya ngopi dulu boleh ya Bunda ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luwak hitam baru gak kemanisan. Mantap. Jangan lupa jangan dibuang bungkusnya karena ada umroh gratis dan juga hadiah emas. Baiklah pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program ini. Insya Allah kita bertemu lagi di program selanjutnya dalam Khasanah Islam Metro TV. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elevate